pastikan untuk menyaksikan penjelasan pada video ini ya, karena nanti di sela-sela penjelasan nanti akan muncul pertanyaan yang kalian harus jawab pada kolom komentar video ini ya. Jadi sebagai tugas, nilai tugas kalian nanti ya. Jadi pastikan kalian untuk menyaksikan video ini dan menyimak penjelasan dengan baik ya, agar bisa menjawab pertanyaan yang ada pada video ini. Oke, selamat belajar. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Spansawan TV ya, karena ini merupakan channel kebanggaan dari SMPN 1 Samarinda. Nah, kalian sebagai warga dari SMP Negeri 1 Samarinda, kalian harus bangga dan membanggakan channel kebanggaan dari sekolah kita ya, agar channel kita menjadi channel yang terbaik di channel pendidikan. Nah, jadi usahakan kalian subscribe, like, and share konten-konten yang ada di video ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini, agar bisa dapat belajar dengan IPA dengan baik ya hari ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalor, yaitu bab 5, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Oke, kita langsung saja masuk materi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah pembelajaran hari ini adalah, yaitu yang pertama menjelaskan definisi kalor, kemudian menentukan jumlah kalor, kapasitas kalor, dan kalor jenis ya. Dan kemudian menentukan macam-macam perbedaan kalor, kemudian menjelaskan penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pastikan untuk menyaksikan penjelasan pada video ini ya, karena nanti di sela-sela penjelasan nanti akan muncul pertanyaan yang kalian harus jawab pada kolom komentar video ini ya. Jadi sebagai tugas, nilai tugas kalian nanti ya. Jadi pastikan kalian untuk menyaksikan video ini dan menyimak penjelasan dengan baik ya, agar bisa menjawab pertanyaan yang ada pada video ini. Oke, selamat belajar. Nah, di sini kita masuk ke bagian pertama dulu ya, yaitu pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda itu bersentuhan. Nah, satuan kalor di sini adalah joule ya. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kalau pengaruh kalor terhadap suhu zat di sini ya, jika suatu zat menyerap kalor maka suhu akan naik ya, dan jika suatu zat melepas kalor maka suhu tersebut benda tersebut akan turun. Nah, di sini ada sebuah peristiwa, yaitu air panas tambahkan air dingin menjadi air hangat. Nah, di sini yang berperan untuk melepas kalor itu adalah air panas ya. Ketika dicampurkan dengan es batu, air panas di sini akan melepaskan kalornya. Nah, di sini yang berperan untuk menyerap kalor di sini adalah es batu. Jadi ini es batu, ketika dicampur air panas dia akan menyerap kalor yang ada di air panas, sehingga wujudnya berubah menjadi cairan ya, yang awalnya padat menjadi cair. Kemudian akan terjadi kesetimbangan suhu, itu akan menjadi air hangat. Nah, di sini kita akan masuk ke cara menentukan jumlah kalor atau dengan simbol Ki ya. Di sini jumlah kalor atau Ki yang diserap atau dilepas oleh suatu zat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kecil kali M kali delta T ya. Dengan di sini keterangannya, Q merupakan jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori, kemudian di sini M itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram, C kecil itu merupakan kalor jenis zat ya, dengan satuan joule per kilogram per derajat Celcius. Dan di sini delta T
merupakan kenaikan suhu ya yang didapat dari pengurangan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, atau T dikurangi T0 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin, atau kalian juga bisa menggunakan segitiga ini ya, segitiga ini. Jadi ketika kalian ingin mencari Q atau jumlah kalornya, kalian tinggal tutup simbol Q di sini, maka akan didapatkan rumus C kali M kali delta T. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari C-nya, misalnya C-nya, nah, berarti tinggal tutup C-nya, C kecilnya. Nah, maka akan didapatkan rumus Q dibagi M dikali delta T. Nah, kemudian kalau misalnya juga kalian mungkin cari M, berarti tinggal tutup M-nya. Nah, maka akan didapatkan rumus Q dibagi C kali delta T. Nah, begitu juga dengan delta T-nya nih ya. Untuk mencari delta T, berarti tinggal tutup delta T, maka akan didapatkan rumus Q dibagi C kali M. Nah, untuk lebih paham, mungkin bisa kita terapkan ke contoh soal ya. Sini ada contoh soal, itu sini contohnya, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dan kalor jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita tinggal gunain ya. Kita identifikasi dulu data yang diketahui di sini apa aja ya. Pertama di sini M-nya, kemudian di sini ada T0, kemudian di sini ada T atau suhu akhir, dan kemudian di sini ada C. Nah, berarti data yang tidak diketahui di sini adalah Q ya, atau yang ditanya adalah Q. Nah, kita tinggal masukin ke nanti tinggal masukin ke rumusnya. Nah, kita tinggal tutup di sini untuk mencari Q, kita tinggal tutup Q. Nah, maka akan ketemu rumus M kali C kali delta T. Kita tinggal penyelesaiannya tadi ya, tadi contoh soal yang tadi. Nah, di sini kita tinggal setelah identifikasi data, kita tinggal masukin datanya tadi. Di sini M 1 kg, kemudian di sini C atau kalau jenisnya di sini 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian di sini T0-nya diketahui itu 25 derajat Celcius dan T atau suhu airnya itu 100 derajat Celcius. Nah, untuk mendapatkan delta T-nya sini seperti cara yang tadi, yaitu T dikurangi T0 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 100 dikurangi suhu awalnya 25 derajat Celcius. Hasilnya perubahan suhunya yang dialami zat tersebut adalah 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah Q. Nah, kita sudah tahu rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita tinggal masukin data-data yang sudah kita ketahui tadi ya. Nah, kita masukin M-nya 1 kg, kemudian dikali 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 75 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah 315 kali 10 pangkat 3 Joule, atau dapat disederhanakan 315 kJ. Nah, jadi jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu tersebut adalah 315 kJ. Nah, mudah bukan? Nah, ini kita masuk bagian selanjutnya, itu menentukan kalor jenis dan kapasitas kalor. Ini kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin dengan persamaan C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Di sini rumusnya ya. Nih, kita bisa catat. Kemudian di sini untuk kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor yang menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, di sini persamaannya atau rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi delta T, atau bisa juga dengan menggunakan C sama dengan M kali C kecil. Nah, di sini C besar di sini merupakan kapasitas kalor ya.
Nah, C kecil di sini kalori jenis, hati-hati kalian bisa tertukar ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal kalori jenis ya. Di sini ada sebuah peristiwa, yaitu Andi memiliki sebuah benda dengan massa 3 kg. Dan untuk mengetahui suhu benda, menaikkan suhu benda tersebut dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, Andi memerlukan kalor sebesar 9,45 kJ. Nah, namun Andi di sini ingin tahu benda itu terbuat dari apa ya, penyusunan dari apa. Dan untuk mengetahui penyusun dari benda tersebut, Andi dapat menggunakan cara yaitu menentukan kalori jenisnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah kalori jenis benda tersebut. Nah, penyelesaiannya itu diketahui di sini masanya 3 kg, kemudian delta T atau perubahan suhunya di sini 80 derajat kita dapatkan dari pengurangan suhu akhir dengan suhu awal ya. Jadi T dikurangi T0 ya. Di sini T-nya atau suhu airnya itu 80 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius dikurangi T0-nya ya, 10 derajat Celcius. Hasilnya adalah delta T-nya 70 derajat Celcius. Nah, di sini kalornya yang dibutuhkan di situ untuk menaikkan suhu tersebut adalah 9,45 kJ atau sama dengan 94.500 Joule ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalori jenisnya, yaitu simbolnya adalah C kecil. Nah, di sini rumusnya untuk mencarinya itu dengan menekan C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Nah, kita sudah tahu rumusnya dan sudah ada punya datanya. Nah, kita tinggal masukin ya data-datanya ke dalam rumusnya, yaitu nah kita masukin Q-nya diketahui yaitu 94.500 Joule ya, dibagi 3 kg dan dikalikan 70 derajat Celcius. Nah, hasil awalnya di sini 94.500 Joule tinggal dibagi 210 kg per derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi kalori jenis dari benda si Andi adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, setelah itu kita tinggal lihat tabel ya, tabel kalori jenis. Nah, kita tinggal lihat di situ. Nah, kita tinggal cocokkan kira-kira mana yang paling mendekati atau sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dengan begitu akan ketahuan ya bendanya si Andi itu penyusunnya dari apa. Nah, ini ada contoh soal kedua, itu kapasitas kalor. Nah, di sini pada pertanyaan berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalori jenis 2 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini untuk menyelesaikannya ini diketahui, kita masukin datanya dulu ya, yaitu M atau masanya benda tersebut atau zat tersebut adalah 5 kg atau sama dengan 5000 gram. Kenapa kita konversi? Karena di sini kalori jenisnya di satuannya gram ya, jadi kita harus konversi ke gram dulu biar mudah ya. Kemudian C-nya atau kalori jenisnya itu adalah 2 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini yang ditanyakan adalah C besar ya, atau kapasitas kalornya. Kalau C kecil tadi kalori jenis ya, hati-hati jangan sampai tertukar. Dan di sini C atau kapasitas kalor sama dengan M kali C kecil. Nah, itu ini rumusnya ya untuk mendapatkan kapasitas kalor. Nah, setelah itu kita sudah tahu rumusnya, kita tinggal masukin ya datanya yang tadi sudah kita dapatkan, tinggal masukin. Jadi kapasitas kalor sama dengan 5000 gram dikali 2 kalori per gram derajat Celcius. Nah, jadi tinggal dikalikan ya 5000 kali 2, hasilnya adalah 10.000 kalori per derajat Celcius.
Mudah kan? Nah, sini kita akan masuk ke slide selanjutnya, itu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Sini ada padat ke gas itu dengan cara menyublim, gas ke cair itu dengan cara menguap, cair ke padat itu dengan cara membeku. Nah, kemudian di sini bisa padat ke cair itu dengan cara mencair, dan cair ke gas dengan cara mengembun, kemudian gas ke padat itu dengan cara mengkristal. Ya, ini saya kasih contoh satu, yaitu misalnya padat ke cair ya. Misalnya padat ke cair itu misalnya contohnya es batu. Dia akan mencair ketika dia menerima kalor ya. Jadi dia akan menerima kalor. Dia akan mencair ketika dia menerima kalor. Nah, dan kedua di sini misalnya sebaliknya, misalnya dia air akan membeku ketika dia melepas kalor atau menerima suhu yang lebih dingin. Dia pasti akan melepas kalor ya. Jadi dia akan berubah wujudnya menjadi padatan, akan menjadi es batu. Nah, di sini kita akan masuk slide selanjutnya, yaitu perubahan wujud zat yang melepaskan kalor ya. Di sini itu membeku ya. Di sini peristiwanya membeku di sini berubah wujud dari cair ke padat ya, dari air di sini melepaskan kalornya sehingga suhu turun menjadi 0 derajat atau menuju ke titik beku, akhirnya merubah wujud air menjadi padatan, yaitu berupa es batu. Kemudian di sini ada mengembun ya, awalnya berupa gas, di sini gasnya melepaskan kalornya ya, melepaskan kalornya yang merubah wujud awalnya berupa gas menjadi embun, dan kemudian di sini ada kristal juga ya. Jadi dia yang awalnya itu gas ya, dia melepaskan kalornya, dia kemudian dia akan menjadi sebuah padatan, yaitu menjadi dalam bentuk pil ya. Di sini contohnya akan mengkristal. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya, yang tadi kan melepas kalor ya. Nah, sekarang memerlukan kalor, itu contohnya ada mencair atau melebur, kemudian di sini ada menguap ya, dan menyublim. Nah, di sini mencair, dia untuk mencair es batu itu memerlukan kalor atau dia harus menerima kalor ya untuk merubah wujudnya dari padat ke cair. Kemudian di sini menguap seperti itu ya. Jadi air dapat berubah menjadi awalnya air menjadi gas, itu memerlukan sebuah panas ya atau kalor untuk merubah wujudnya dari air menjadi uap. Kemudian yang terakhir itu menyublim, yaitu dari padatan. Itu ketika padatan di sini contohnya belerang, dia menerima kalor atau panas, dia akan berubah wujud menjadi gas. Nah, di sini ini adalah soal pertama dan kedua pada materi ini ya. Jadi kalian nanti tuliskan jawabanmu di kolom komentar dengan format nama, kelas, nomor absen, kemudian ditulis ya, jawaban nomor 1 ini. Kemudian jangan langsung di post ya, tulis terus. Nanti selanjutnya tuliskan lagi di bawahnya jawaban nomor 2. Nah, karena nanti akan ada 4 pertanyaan, jadi siapkan di situ untuk 4 jawaban ya. Jadi di dalam satu komentar, jadi buatlah jawabanmu 4 jawabanmu di dalam satu komentar. Dengan Bapak ulangi dengan format tadi, nama, kelas, nomor absen, kemudian jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3, jawaban nomor 4, kemudian baru diposting atau dikirimkan komentarnya ya, mungkin itu ya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah kalor laten ya. Di sini kalor laten adalah kalor yang dilepaskan atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Nah, satuannya di sini adalah joule per kilogram.
Nah, di sini kalor laten terdiri dari dua ya, yaitu kalor lebur atau L dan kalor beku. Nah, di sini dengan rumus L sama dengan Q dibagi M, atau Q sama dengan M kali L, atau bisa menggunakan segitiga ini ya, seperti yang tadi kita gunain di menentukan kapasitas kalor dan kalor jenis dan jumlah kalor ya. Kita kalau ingin mencari Q atau jumlah kalornya, kita tinggal tutup simbol Q. Nah, kemudian akan mendapatkan persamaan rumus M kali L. Kemudian ketika kita ingin mencari L atau kalor leburnya, maka akan ditemukan persamaan Q dibagi M ya. Begitu juga kita ingin mencari massa. Nah, kita tinggal tutup simbol M nya, maka akan didapatkan persamaan rumus Q dibagi L. Nah, sini kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Nah, titik lebur di sini adalah suhu di mana zat mulai melebur. Jadi titik di mana suhu di situ suatu zat mulai berubah bentuk menjadi cair ya, atau melebur gitu. Nah, kemudian di sini kalau kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, di sini titik beku adalah suhu di mana zat mulai membeku. Nah, kemudian di sini kita bahas dulu kalor uap ya, sini atau dengan simbol U. Di sini kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Di sini dengan rumus U sama dengan Q dibagi M ya. U ini kalor uap, Q ini jumlah kalor dibagi massa, atau bisa juga jumlah kalor atau Q dibagi sama dengan massa dikali kalor uap. Nah, kita juga bisa gunain segitiga yang tadi ya. Jadi kalau kita ingin mencari Q atau jumlah kalor, kita tinggal tutup Q. Nah, maka akan didapatkan persamaan massa dikali U atau kalor uap. Nah, begitu juga kalau kita ingin mencari U atau kalor uap, nah maka tinggal tutup simbol U, maka akan didapatkan persamaan rumus Q dibagi M. Nah, kemudian untuk mencari M, kita tinggal tutup M, simbol M. Nah, kemudian akan didapatkan persamaan rumus Q dibagi U. Nah, di sini kita disajikan grafik perubahan wujud air ya. Ini. Nah, di sini dengan keterangan A sampai B itu merupakan berwujud S, dan B ke C itu berwujud es dan air atau proses awal melebur. Nah, di sini B ke C ini merupakan titik awal membeku dan meleburnya titik lebur es dan titik beku air ya, atau dengan suhu di sini 0 derajat. Jadi di sini merupakan titik awal dari air untuk membeku dan es mulai melebur. B ke C ini. Ya, selanjutnya di sini ada keterangan yang kedua, yaitu C ke D itu merupakan wujud air dan D ke E itu merupakan wujud air dan uap ya, atau mulai menguap. Di situ D ke E merupakan titik dia mulai menguap. Nah, di sini titik ada keterangan lagi, titik uap air sama dengan titik embun uap sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, di sini menunjukkan bahwa air itu mulai menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini ini seperti yang saya jelasin tadi. Di sini ada bahwa simbol Q1 di sini dengan rumus M kali C kali delta T. Sini masih berbentuk padatan ya. Di sini kalor jenisnya di sini merupakan padatan atau dalam bentuk es batu ya, atau kalor jenis es ya. Kemudian di Q2 itu mulai melebur dan titik awal membeku. Ini Q2 M kali L ya di sini. Kemudian di sini
Q3 ya dalam bentuk cair di sini ya, atau dengan rumus M kali C kali delta T. Di sini C-nya merupakan sudah berubah ya. Awalnya tadi kalau Q1 itu kalori jenisnya kalori jenis S. Nah, di sini Q3 itu kalori jenis air ya. Nah, kemudian di sini ada Q4 itu atau kalor uap ya. Di sini dengan rumus persamaan yaitu M kali U atau kalor uap. Nah, di sini untuk menentukan Q total atau kalor total, jumlah kalor total itu kita tinggal jumlahkan saja ya antara Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, sampai Q5. Kalau misalnya sampai seterusnya bisa juga ya. Jadi kita dapat untuk mendapatkan Q total kita tinggal jumlahkan saja berapa jumlah kalor yang diterima yang dibutuhkan oleh benda tersebut atau zat tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga ya. Jadi pada pertanyaan ini coba perhatikan di sini ya. Jadi pada suatu pagi Andi ingin mandi, namun air di kamar mandinya masih terlalu dingin. Karena itu Andi ingin menaikkan suhu air di yang awalnya itu 10 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius agar tidak kedinginan ya pada saat mandi, karena 10 derajat itu sangat dingin itu untuk mandi. Pasti kalian akan menggigil kalau misalnya mandi dengan air 10 derajat Celcius. Nah, Andi biasanya itu mandi dengan air yang banyaknya itu 20 kg ya. Nah, jika kalori jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, berapakah kalori yang dibutuhkan Andi untuk menaikkan suhu air tersebut? Silahkan tuliskan jawaban ketigamu di kolom komentar dengan format yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi ya. Di sini kita dapat di sini ya, penguapan dapat dipercepat dengan cara yaitu pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya ini menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, jadi kenapa kalian itu bisa cepat kering ketika kalian jemur di luar daripada di dalam? Karena panas matahari di situ akan mempercepat penguapan yang terjadi pada baju kalian ya. Otomatis air yang ada di baju kalian akan lebih cepat menguap atau hilang ya. Jadi baju kalian akan cepat kering. Nah, cara kedua yaitu memperluas permukaan zat cair. Contohnya adalah kopi panas yang dituangkan di atas cawan agar lebih cepat dingin. Nah, pasti orang tua kalian pasti ketika minum kopi atau minum teh yang panas, jadi akan kalau orang tua saya bilang itu disilin ya. Jadi ditaruh di lepek, biasanya di lepeknya itu ya untuk memperluas permukaan zat cair tersebut atau teh ya atau kopi agar suhunya cepat hilang atau cepat turun ya, agar bisa dapat diminum. Karena kalau langsung diminum kan pasti melepuh ya, panasan pasti kitanya. Nah, di sini yang kedua contohnya pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya. Nah, pasti kalian diajarin untuk jemur pakaian itu dilebarin ya, enggak langsung ibaratnya habis dari di mesin cuci langsung taruh enggak dilebarin. Pasti kalian disuruh untuk lebarin. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan yang ada pada baju kalian ya. Jadi air yang ada di baju kalian itu lebih cepat hilangnya atau lebih cepat menguap, baju kalian akan jadi lebih cepat kering. Nah, kalau misalnya kalian langsung jemur aja tanpa dilebarin dulu, pasti akan lebih lambat dia keringnya, karena air yang ada di baju kalian pasti lebih lambat menguapnya. Nah, ini adalah cara ketiga yaitu mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair ya. Di sini meniup minuman kopi yang panas. Ini kita mengalirkan udara pada permukaan kopi ya, agar mempercepat penguapan kalor yang ada di kopi tersebut. Jadi suhunya dapat lebih cepat turun.
Kita akan masuk ke konsep asas Black. Ya, asas Black sini berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, atau Q lepas sama dengan Q terima. Ini maksudnya adalah apabila ada dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal atau suhu dari kedua benda yang sama. Nah, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor benda yang lebih panas. Nah, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, ini contohnya, misalnya kalian ingin minum teh hangat ya, pasti kalian akan mencampur air panas teh yang awalnya panas tersebut dengan air yang lebih dingin untuk mendapatkan suhu yang hangat. Nah, kalor yang dilepas oleh teh yang awalnya panas tersebut jumlahnya sama dengan kalor yang diterima oleh air yang lebih dingin tersebut. Nah, itu ya maksudnya. Nah, di sini ada 3 ya cara perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi yang kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini termasuk konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, di sini contohnya itu orang yang sedang memanaskan logam ya. Jadi panas yang diberikan oleh api ini dia akan sampai ke tangan si yang lagi manasin logam ini ya, karena logam tersebut dia bersifat konduktor atau pengantar kalor yang baik. Oleh karena itu panas yang ada di api ini akan sampai ke tangan orang ini ya. Ya, di sini panasnya memerlukan perpindahan panasnya dia atau perpindahan kalornya itu memerlukan perantara atau medium, tapi tanpa disertai oleh perpindahan partikel yang ada di zat tersebut. Nah, di sini penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya itu adalah besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Ini bukan jenis logam ya, karena ketika dia diberikan kalor atau dipanaskan, dia bentuknya dia tidak akan berubah ya, partikelnya, susunan partikelnya tidak akan berubah. Itu yang kalau kalian kemarin belajar perubahan wujud zat ya, ini perubahan bentuk fisiknya dia tidak akan berubah, makanya dia dapat mengantarkan kalor dengan baik. Nah, di sini ada istilah isolator ya, isolator. Ini merupakan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk. Ini contohnya ada kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Nah, jenisnya bukan logam. Kenapa mereka bukan jenis penghantar kalor yang baik? Karena ketika dia diberikan kalor, maka struktur partikel yang ada di kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik ini akan berubah ya, dan tidak dapat mengantarkan kalor. Makanya dia merupakan isolator, bukan konduktor. Nah, jadi kita masuk konveksi ya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Di sini terlihat ya, ketika air yang dipanaskan dia akan berputar ya. Terus menerus dia akan terjadi, gelembung-gelembungnya itu akan berputar dan akan menjadi uap ya. Air itu tersebut akan dikonversi menjadi uap. Nah, di sini kita akan belajar konveksi ya. Ini konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat dan
konveksi dapat terjadi dalam zat cair dan gas, dan tidak dapat terjadi pada zat padat ya, karena dia tidak dapat difusi. Nah, di sini coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah rekayasa percobaan. Di sini bagian air yang dipanaskan akan memuai ya di sini. Ketika di sini air yang dipanaskan, di sini akan memuai, jadi volumenya akan membesar sedangkan masanya akan tetap. Nah, akibatnya massa jenisnya menjadi kecil sehingga air bergerak ke atas. Dan bagian atas yang tidak dipanaskan, massa jenisnya akan lebih besar sehingga akan turun ke bawah menggantikan kedudukan air yang dipanaskan yang massa jenisnya lebih kecil. Demikian seterusnya secara berulang sehingga seluruh bagian air akan menjadi panas ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis, dan konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas. Ini contohnya ya, ini contoh konveksi pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada terjadinya angin laut ya. Angin laut terjadi pada siang hari. Nah, di sini fenomenanya tanah lebih cepat panas daripada lautan sehingga udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas lautan. Akibatnya adalah udara di daratan bergerak ke atas dan ke tempatnya digantikan udara dari laut. Nah, angin laut ini adalah angin yang bergerak dari laut ke darat dan terjadinya pada siang hari. Oleh karena itu, angin ini sering digunakan para nelayan untuk pulang dari laut menuju ke darat. Dan sebaliknya untuk angin darat ya, itu berarti dari anginnya dari darat ke laut. Nah, ini terjadinya pada malam hari ya. Di sini tanah lebih cepat dingin daripada lautan, yang kebalikannya ya, daripada yang angin laut tadi, sehingga udara di atas laut lebih panas daripada udara di atas daratan. Akibatnya adalah udara di laut bergerak ke atas dan tempatnya digantikan udara dari darat. Nah, angin darat adalah angin yang tergerak dari laut ke laut dan terjadi pada malam hari. Nah, angin ini sering digunakan oleh para nelayan untuk pergi mencari ikan. Makanya para nelayan itu sering pergi berlayar untuk mencari ikan di malam hari dan pulang di siang hari. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu radiasi. Jadi radiasi adalah pancaran ya, atau perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Jadi contohnya di sini sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Jadi kan dari panas yang dari matahari ke bumi itu tidak melalui sebuah perantara ya, misalnya maupun logam atau benda-benda lain atau zat-zat lain. Jadi dia langsung ya, tanpa melalui sebuah perantara zat tertentu. Nah, di sini ada sebuah pernyataan ya. Di sini permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Dan di sini pernyataan kedua, permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, coba kalau kalian pernah memakai baju yang berwarna hitam atau berwarna gelap dan berwarna putih, pasti kalau misalnya kalian berada di luar atau dalam ruangan pasti akan terasa lebih panas kalian ketika kalian memakai baju warna hitam ya, karena di sini baju yang berwarna hitam di situ merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik ya, makanya akan terasa lebih panas ketika kalian memakai pakaian yang berwarna gelap atau hitam ya. Makanya kalau misalnya makanya baju sekolah kalian tuh didesain berwarna putih ya, agar tidak menyerap panas, jadi kalian bisa berkonsentrasi dengan baik saat belajar di sekolah. Pada slide ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar yang pertama, gambar panci masak ya. Di sini bagian penutup atas, bagian pegangannya, dan bagian samping di sini terbuat dari bahan isolator ya, yang tidak dapat mengantarkan panas, dan kemudian di sini bagian wadah dan penutup terbuat dari bahan konduktor. Hal tersebut dimaksudkan agar panas dari api dari kompor itu
dapat memindahkan kalor secara konduksi ya, logam ini ke air. Jadi biar cepat untuk menghantarkan panasnya. Jadi kalau misalnya dibuat dari bahan isolator, otomatis airnya tidak akan panas ya. Jadi makanya dipilih bahan logam untuk mempercepat perpindahan kalor dari api ke air. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua, yaitu termos ya. Di termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi termos ini dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Ya, jadi di sini teknologi yang diterapkan di sini, dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos, yaitu secara permukaan tabung kaca bagian dalam dibuat mengkilap dengan lapisan perak yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi dan memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Dan dinding kaca dibagi kaca sebagai konduktor yang jelek tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. Dan ruang hampa di dalam dua dinding kaca untuk mencegah kalor secara konduksi dan agar konveksi dengan udara luar tidak terjadi. Nah, itu. Dan di sini juga ada gambar setrika ya. Yang contoh ketiga itu gambar setrika. Di sini bagian bawah di sini terbuat dari logam, itu konduktor baik ya. Jadi di sini agar listrik yang dikonversi menjadi panas itu dapat dihantarkan ke pakaian yang ingin dihaluskan ya atau dirapikan. Nah, kemudian di sini bagian atasnya pegangannya dibuat dari bahan isolator agar dapat dipegang ya. Kalau misalnya semua dari bahan konduktor, otomatis setrikanya jadi panas yang nggak bisa dipakai. Ya, makanya dibuat dari bahan isolator agar panas dari logam di sini tidak ke tangan ya panasnya. Ini adalah soal keempat ya. Jadi tuliskanlah pemanfaatan kalor yang pernah kalian lakukan di rumah dan jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, contohnya ya, misalnya bapak nih ya, bapak kan sering bikin kopi. Jadi bapak kan sering merebus air. Nah, merebus airnya itu bapak pakai panci. Nah, pancinya di situ pemanfaatan kalor yang ada pada panci tersebut itu adalah jadi bahan utama yang ada pada panci tersebut itu terbuat dari bahan konduktor atau bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik karena dia bahannya logam ya. Biasanya kan panci itu bahannya logam tuh, bahan utamanya. Nah, untuk bagian pegang atasnya dan bagian pegangannya itu biasanya bahannya berupa bahan isolator, yaitu atau penghantar kalor yang buruk agar bisa dipegang pancinya. Kalau misalnya semuanya bahannya bahan konduktor atau terbuat dari logam, otomatis pancinya akan tidak bisa dipegang ya pada saat panci panas karena pancinya itu jadi panas semua. Kalau mau megang akan susah, nanti akan mempersulit kegiatan kita untuk membuat air panas atau merebus air panas. Jadi makanya disitu ditambahkan bahan isolator untuk mempermudah kegiatan merebus air atau memasak air. Nah, sekarang kalian tinggal tuliskan pengalaman kalian tentang pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari kalian dan jelaskan bagaimana mekanisme pemanfaatannya tersebut ya dalam pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, itulah tadi penyampaian materi dan tugas yang ada di bab 5 ini ya, atau bab kalor ini. Nah, ini kan tugas tadi kalian wajib memberikan komentar berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah berikan tadi kan, pertanyaan. Nah, kemudian setelah kalian bertanya tersebut di satu komentar, oh ya jangan lupa ya dengan format nama, kelas, nomor absen, kemudian masukkan 4 jawaban pertanyaan kalian tadi ya yang kalian sudah posting. Kemudian sebagai bukti nanti kalian bisa untuk penilaiannya biar lebih mudah Bapak untuk menilainya,
kalian screenshot hasil komentar kalian tersebut. Kemudian nanti Bapak akan buatkan form tugas di Google Classroom. Nah, kalian tinggal upload foto screenshotan komentar kalian tadi ya, terkait jawaban tadi. Nah, dan untuk ulangannya nanti kita akan seperti biasa, kita kuis di Google Classroom. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasan tugasnya. Jadi mohon untuk dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Sepansawan TV ya, karena ini merupakan channel kebanggaan dari SMPN 1 Samarinda. Nah, kalian sebagai warga dari SMP Negeri 1 Samarinda, kalian harus bangga dan membanggakan channel kebanggaan dari sekolah kita ya, agar channel kita menjadi channel yang terbaik di channel pendidikan. Nah, jadi usahakan kalian subscribe, like, and share konten-konten yang ada di video ini ya. Oke, terima kasih.